Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nah, ahlan bihadaratikum rahimani wa rahimakumullah. Nastamir darsana fi qiraati kitab At-Tuffah al-Bahiyah ala mulakhasi qawaidil lughah al-arabiyyah. في اللقاء الماضي قد انتهينا من الباب الرابع تحت الموضوع الجملة، وإن شاء الله في هذه الليلة ننتقل إلى الباب الخامس الذي يتحدث في أساليب nahwiyah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang kelima mengenai pembahasan uslub-uslub nahwu. Iftahu as-safhah as-salasin wal mi'atain. Baik, ini kita masuk ke bab yang kelima, pembahasan mengenai uslub-uslub nahwu. Ya, kurang lebih nanti kita bicara mengenai beberapa pola angkapan yang susunan kalimatnya itu khas dalam bahasa Arab. Ya, punya struktur yang spesifik dalam mengungkapkan. Ya, bisa juga disebut gaya bahasa atau pola ungkapan. Tapi di sini ya, intinya namanya uslub. Qala al-muallif yujadu fil lughatil arabiyyati ba'du asaliba wa siyaghun waradat ala ashkalin khasatin. Ya, dalam bahasa Arab terdapat sebagian model atau gaya bahasa atau bentuk ungkapan wasiyagun dan juga ya bentuk kalimat yang datang dengan pola-pola atau bentuk-bentuk yang khusus. Ya, struktur kalimatnya khusus. Ya, punya corak atau model pola tersendiri. Atau di sini ringkasnya disebut uslub. Wahdil asalibu hiya, dan di antara uslub-uslub ini adalah ada beberapa yang disebut oleh muallif. Ada uslubu syarti. Nah, nanti ini bicara mengenai susunan kalimat bersyarat ya, atau kalimat kondisional. Ya, bagaimana mengungkapkan sebuah pesan kondisional yang nanti menggunakan perangkat syarat. Nah, coraknya nanti khusus. Atau juga ada uslub qasam. Ya, bentuk sumpah. Nah, ketika seseorang bersumpah dalam bahasa Arab, nanti susunannya itu atau pola model ungkapannya punya ciri khas. Nah, yang berbeda dengan tadi uslub qasam dengan uslub syarat. Juga ada yang namanya uslubul madhi wa dzammi.
Madah untuk memuji, menyanjung. Zam itu untuk merendahkan atau menghina ya. Bagaimana kita memuji, menyanjung seseorang, atau bagaimana kita merendahkan seseorang atau suatu perkara. Nah, nanti ada pola khususnya. Atau misalnya ada uslub ta'ajub ya, bagaimana mengungkapkan keheranan atau kekaguman. Nanti pakai uslub ta'ajub. Ada pula yang namanya uslubul ighra wa tahdzir. Ya, untuk untuk memotivasi, mendorong, tahdzir ya, untuk mengingatkan, berikan peringatan, mewanti-wanti. Nanti ada punya pola tersendiri. Atau misalnya ada uslub ikhtisas, ada uslub istighatsah, atau uslub istifham ya, istighatsah untuk minta bantuan, istifham untuk bertanya. Ya, nanti di sini kita bicara cara mengungkapkan suatu perkara dalam bahasa Arab yang memiliki model-model atau susunan yang punya corak khusus. Ya, yang kita bahas ini yang dengan cara mengungkapannya dengan cara membuat pola kalimat yang coraknya khusus. Ya, misalnya tadi memuji, ya kita bisa banyak menggunakan cara. Ya, bisa pakai kalimat cerita pun bisa. Misalnya Muhammad itu mulia, itu sudah bentuk pujian. Ya, bisa pengabaran, tapi bisa juga dia maksudnya pujian. Tapi yang kita bahas bukan seperti itu. Nanti kita bahas dalam bab ini pola-pola khusus. Ya, mudahnya nanti kita masuk saja ke pembahasan. Insyaallah mudah juga. Nah, ندخل في أسلوب الشرط. Nah, al-bahsu al-awwal ta'rifu uslub syarat. Ya, pengertian uslub syarat. Ya, uslub syarti uslubun yata'allafu min adati syartin tarbitu baina jumlatain. Yang dimaksud dengan uslub syarat di sini adalah pola ungkapan uslub yang tersusun dari perangkat syarat. Yang perangkat syarat ini dia fungsinya mengikat antara dua jumlah, dua kalimat. Ya, kalimat yang pertama adalah syarat bagi kalimat yang kedua. Nah, makanya disebut pola ungkapan syarat. Uslub syarat. Karena nanti ada dua kalimat di mana kalimat yang pertama adalah syarat bagi kandungan kalimat yang kedua. Dan dari sini kita bisa lihat susunannya nanti. Di sini ada yang namanya perangkat syarat. Ya, satu dalam uslub syarat ada satu namanya perangkat syaratnya. Setelah itu ada dua kalimat, yang mana ada kalimat syarat, ada kalimat jawab. Harus ada dua ini. Nah, barulah nanti dia mufidah. Ya, jadi masing-masing jumlah tadi itu nanti barulah pola ungkapan ini menjadi mufidah. Nah, yang pertama namanya jumlah syarat, yang kedua namanya jumlah jawab syarat. Yaitu samal ula jumlah syarti wa tsaniyatu jawab syarat.
Ya, jadi yang pertama kita bicarakan adalah perangkat syarat dahulu. Ya, tani adawatu syarat. Qauluhu adawatu syarti nau'an. Ya, perangkat syarat itu ada dua macam. Kata beliau ada dua macam. Yang pertama adawatun tajzimu fi'lain, wasani adawatun la tajzimu. Ya, ada dua macam. Yang pertama perangkat syarat yang menjazmkan, ya, menjazmkan kalimat syarat maupun jawab syaratnya, ya, atau menjazmkan dua fi'il. Kemudian yang kedua perangkat syarat, tapi dia tidak menjazmkan, tidak beramal. Berarti ini pembagian dua macam perangkat syarat ini dilihat dari sisi amalannya, ya, beramal dan tidak beramal. Yang beramal, amalnya menjazmkan. Dan sudah dibaca tadi perangkat syarat yang menjazmkan, dan ini juga sudah pernah kita bahas pada pembahasan jazmnya fi'il mudhari. Ya, sabaqal kalamu an hadhil adawat wa syar'u i'rabiha fi jazmil fi'il mudhari. Kemudian yang kedua, perangkat syarat yang tidak menjazmkan. Dan ini nanti yang akan banyak kita bahas pada uslub ini. Ya. Adapun kalau kita lihat dari sisi yang lain, maka perangkat syarat itu ada dua kemungkinan. Dia bisa berupa huruf, bisa berupa isim. Ya, terlepas dari menjazmkan atau tidak menjazmkan, kita lihat dari jenis kalimat yang menjadi perangkat syarat, maka bisa huruf, bisa isim. Ya, tidak fi'il, tapi huruf atau isim. Ya, mayoritasnya yang menjazmkan itu isim. Ya, dulu pernah kita bahas. Ya, tapi dulu yang kita bahas semua yang menjazmkan. Nah, sekarang nanti ada yang tidak menjazmkan. Oke, kita masuk yang ke jenis yang kedua. Perangkat syarat yang tidak menjazmkan diantaranya ada lau, laula, lauma, serta amma. Wahiyya hurufun. Ya, jadi lau, laula, lauma, dan amma adalah termasuk kelompok perangkat syarat dari jenis harfun. Adapun ya selain dulu ada in yang menjazmkan. Adapun di sini lau, lauma, laula, dan amma adalah perangkat syarat dari jenis huruf yang tidak menjazmkan. Adapun perangkat syarat yang tidak menjazmkan dari jenis isim seperti idza, lamma, serta kullama, nah mereka ini nanti ditarik sebagai dzaraf. Adapun yang perangkat syarat yang menjazmkan dari jenis isim, ya, ada banyak yang sudah pernah kita baca kemarin. Nah, macam-macam tarkibnya. Ada yang bisa ditarkib sebagai mubtada, ada yang bisa ditarkib sebagai maf'ul bih, ada pula yang dzaraf. Nah, bahkan nanti ada pula yang bisa ditarkib sebagai hal atau maf'ul mutlak. Ya, macam-macam. Tapi yang tidak menjazmkan umumnya berupa dzaraf. Dan di antara perangkat syarat ini yang murab adalah ayun. Ya, lainnya mabni. Tamam. Ya, berikut ini nanti penjelasan ringkas mengenai sebagian perangkat syarat. Ya, dalam ini adalah perangkat syarat yang tidak menjazmkan. Nah, kita mulai dari yang berupa huruf. Kita bahas yang huruf terlebih dahulu. Nah, kita bahas huruf-huruf syarat yang tidak menjazmkan. Yang pertama dan kedua dulu, ya.
atau bahkan ketiga ya lau, serta laula dan lauma. Lau disebut juga sebagai harfum tina'in limtina'in. Ya, huruf imtina untuk imtina. Apa maksudnya? Ai imtina'ul jawabi limtina'i syarat. Ya, terhalangnya kalimat jawab karena terhalangnya syarat. Ya, terhalangnya kalimat jawab karena terhalangnya syarat. Itu imtina'in limtina. Atau kalau tidak terhalang ya tercegahnya kandungan kalimat jawab karena tercegahnya, terhalangnya syaratnya. Ya, nanti kita lihat dari contoh. Kenapa namanya imtina limtina? Apa maksudnya imtina ul jawab, limtina isyarat? Nah, lau ini kata beliau, wahia tadkhulu ghaliban alal fi'lil madi. Ya, lau ini kebanyakannya datang masuk kepada fi'il madi. Jadi nanti setelah lau adalah berupa fi'il madi. Kemudian jawabnya lau yakunu muqtarinan bilam. Nanti harus diiring oleh lam. Idza kana madiyan musbatan. Kalau nanti kalimat jawabnya berupa fi'il madi musbat, positif. Adapun apabila sebaliknya, ya kalau kalimat jawabnya itu manfi, maka tidak diiring oleh lam. Wa yatajarradu minha idza kana manfiyan. Ya tidak diiring oleh huruf lam kalau kalimat jawabnya itu kalimat jawab yang negatif. Maka kandungan kalimatnya adalah kalimat negatif. Ya, misalnya di sini kita lihat dari contoh la'ulijal maridu la syufiya. Ya, seandainya atau sekiranya pasien tersebut diperiksa, ditangani, la syufiya, nah, niscaya ia akan sembuh. Ya, nanti launya adalah huruf syarat, huruf imtina, limtina. Ulijal maridu ini kalimat syaratnya, kemudian syufiya itu kalimat jawabnya. Di sini kalimat jawabnya bentuknya positif, tidak manfi, dia musbat. Maka diiringi oleh lam, la syufiya. Kemudian contoh yang kedua, lau ta'annal amilu. Nah, sekiranya pekerja tersebut bersikap tenang, yang tidak tergesa-gesa. Ma nadima. Niscaya dia tidak menyesal. Ya, di sini lo-nya huruf imtina lil imtina. Kemudian ta'annal amilu itu kalimat syarat, jawabnya ma nadima. Kalimat jawabnya di sini tidak diiring oleh lam karena berupa kalimat yang manfi. Nah, dinafikan pakai ma nafiyah. Nah, ini susunannya ya. Pertama kita lihat susunannya. Tapi sedikit catatan. Tadi dikatakan kalau kalimat jawabnya adalah berupa kalimat yang musbat atau mujab, dikatakan diiring oleh lam. Tapi ini seringnya ya tidak harus. Boleh juga nanti tanpa diiring oleh lam. Nah, seperti pada surat Al-Waqiah, lau nasya'u ja'alnahu hujajan. Tidak la ja'alnahu. Nah, tidak harus. Tapi seringnya
pakai iringan huruf lam. Nah, itu dari susunannya. Ya, dia masuknya kepada fi'il madhi. Kalau kalimat jawabnya musbat, biasanya nanti diiringi oleh lam. Tapi tidak harus. Adapun kalau kalimat jawabnya itu manfi, maka tidak usah dikasih lam. Nah, lantas apa maksudnya terhalangnya jawab karena terhalang syarat? Nah, kita lihat itu dari si makna. Sekiranya pasiennya tidak diobati, niscaya ia sudah sembuh. Nah, disembuhkan atau dia sembuh. Nah, apakah maknanya dia itu sembuh di sini? Tidak. Dan di sini pasiennya sebenarnya tidak sembuh, masih sakit. Kenapa kok? Karena kenyataannya ceritanya di sini dia tidak diobati. Ya, kalimat tadi kalimat syaratnya ulijal maridu. Pasiennya diobati. Nah, ini dia terhalang. Nah, dia tidak diobati. Sehingga kalimat jawabnya apa? Sufia, dia sembuh, disembuhkan atau sembuh. Nah, ini juga tidak wujud, dia terhalang. Imtina. Ini maksudnya harful imtina'in limtina'in. Nah, kalimat jawabnya itu terhalang. Ya, dia tidak sembuh. Karena syaratnya juga terhalang. Yaitu apa? Nah, diperiksa, ditangani, diobati. Nah, dia tidak diobati, terhalang. Sehingga kalimat jawabnya juga tidak terwujud. Ini maksudnya imtina'in limtina'in. Atau kita lihat sekarang ke kalimat yang kedua, yang manfi. Seandainya pekerja tersebut bersikap tenang, misalnya dia tidak menyesal. Tapi di sini ceritanya apa? Sang pekerja itu menyesal. Tidak menyesalnya sang pekerja, tidak terjadi. Ya, mana dima dia tidak menyesal itu tidak wujud. Ya, dia terhalang. Ya, karena kalimat syaratnya itu ada makna imtina, dia terhalang. Ya, ta'anal amilu itu tidak wujud, dia terhalang. Ya, karena kalimat syaratnya terhalang, maka kalimat juga tidak wujud, terhalang. Ini maksudnya harfum tina'in lim tina'in, lau. Nah, di mana kalimat jawabnya terhalang karena kalimat syaratnya itu terhalang, tidak wujud. Nah, dan kita tadi sudah baca tadi di awal-awal, susunan syarat atau usul syarat itu terdapat dua kalimat, di mana kalimat yang pertama adalah syarat bagi kalimat yang kedua. Artinya, kalimat kedua ini dia bisa wujud kalau syaratnya terpenuhi. Nah, sekarang ada pakai perangkat syarat lau. Yang tadinya asalnya kalimat jawab itu bisa wujud kalau kalimat syarat itu wujud. Itu asal uslub syarat. Tapi di sini ada mana imtina'nya. Bahkan imtina' limtina'in. Nah, kalau menggunakan lau artinya kalimat jawab tidak wujud karena syaratnya tidak wujud. Ya, kalimat pertama adalah syarat dari kalimat yang kedua. Tetapi di sini kalimat keduanya tidak wujud karena syaratnya tidak wujud. Ya, ini maksud dari imtina' limtina'. Nah, kemudian berikutnya yang hampir mirip dengan lau ada lauma atau laula. Ya, ada launya juga. Nah, tetapi kemudian ditambahkan padanya ma atau la. Laula atau lauma masing-masing adalah perangkat syarat juga. Ya,
Dia seperti lau tapi sudah ketambahan ma atau la. Nah, sehingga makna sedikit berbeda dengan lau. Tapi sama-sama huruf imtina. Hanya saja laula atau lauma ini huruf imtina lil wujud. Ya, wahuma harfam tina'in li wujudin. Karena sudah ada ma atau lanya, ya, penafian, maka bukan lagi imtina limtina, tapi imtina'in li wujud. Maksudnya apa? Ya, terhalangnya jawab karena adanya syarat. Ya, terhalangnya jawab karena adanya syarat. Jadi kalimat jawab itu tidak wujud kandungannya, kandungan maknanya tidak wujud karena syaratnya itu ada wujud. Ya, kebalikan dari tadi lau. Ya, karena sekarang sudah ada manfinya, dala atau ma-nya. Dan dari susunan juga sedikit berbeda. Yang boleh mengatakan wayali laula wa lauma daiman ismun marfu'un. Nanti yang datang setelah laula dan lauma adalah isim marfu. Ya, bahkan daiman kata beliau, selalu berupa isim marfu. Ya, kalau tadi lau maksudnya ke fi'il madhi. Nah, kalau laula dan lauma nanti setelahnya adalah isim marfu. Ya, yakau mubtada'an khobaruhu mahdzufun wujuban. Ya, isim marfu tersebut tarkibnya sebagai mubtada dan mubtada kan diiringi oleh khobar mubtada. Tetapi dalam hal ini dalam pola syarat dengan laula atau lauma, khobar mubtada dihapus secara wajib. Nanti mananya ya wujud. Ya, nanti setelah laula atau lauma adalah isim, dia mubtada yang khobarnya dihapus. Kemudian baru setelah itu ada kalimat jawab. Nah, kata mu'alif kemudian wa yaktarinu jawabu laula wa lauma bilam. Nanti kalimat jawabnya laula dan lauma didahului oleh huruf lam. Idza kana madian musbatan. Nah, kalau kalimat jawabnya berupa fi'il madhi yang musbat, mujab positif. Wa yatajarradu minha idza kana manfiyan. Dan nanti tidak diiringi oleh atau tidak didahului oleh huruf lam kalau manfi. Ya. Nah, berkaitan dengan iktiranu lam pada kalimat jawab laula atau lauma ya sama kurang lebihnya. Kadang dikasih lam, kadang tidak. Nah, kapan dikasih lam? Kalau kalimat jawabnya musbat. Kalau kalimat jawabnya manfi tidak dikasih lam. Seperti misalnya di sini, contohnya laula tabibu la sa'at halatul marid. Ya, laula tabibu la sa'at halatul marid. Ya, setelah laula adalah berupa isim marfu. Nah, ini adalah mubtada. Nah, mubtada yang khobarnya wajib dihapus. Jadi rasaat halatul maridi, menurut beliau di sini itu kalimat jawabnya bukan khobar untuk tabib. Ya, tabib itu khobarnya mahdzuf. Nanti takdirnya laula tabibu maujudun. La saat halatul marid. Nah, seandainya atau sekiranya sang dokter tidak ada, ya, seandainya tidak ada dokter, la saat halatul maridi. Niscaya kondisi pasien tersebut buruk. Ya, sekiranya tidak ada sang dokter, kondisi pasiennya akan memburuk. Di sini setelah laula, ya, tabibu tadi mubtada
khabarnya mahdzuf, kemudian kalimat jawabnya positif, ya saat halatul maridi kan tidak manfi, tidak dinafikan berarti positif, diiring oleh lam. Adapun contoh yang kedua, laula tabibu, ini laula semua ya. Cuman nanti kalau lauma sama juga. Ya laula tabibu ma syufiyal maritu. Seandainya tidak ada dokter, niscaya pasiennya tidak sembuh. Ya, contoh satu dan contoh dua ceritanya bersama, tapi satunya pakai kalimat saat halatul maridi, kalimat positif. Contoh yang kedua, ma syufiyal maritu. Nah, kalimatnya menfi, dinafikan pakai ma. Maka di sini ya awalnya sama, laula ini perangkat syaratnya atau bibu isi marfu adalah mubtada yang khabarnya wajib dihapus, takdirnya wujud, manya huruf nafi, syufiyal maritu ini kalimat jawabnya. Ya, tapi manfi. Nah, sehingga tidak diiring oleh lam. Ya, dia masuknya ke. Nah, adapun dari sisi makna ini harf imtina'in lil wujud, ya terhalangnya jawab karena wujudnya syarat. Di sini jawabannya apa? Kalimat jawabnya ada saat halatul maridi, pasiennya memburuk, kondisi pasiennya memburuk. Satunya lagi masyufil maridu, ya tidak sembuh. Ya, tapi ini huruf imtina imtina'ul jawab lil wujud, berarti jawabnya terhalang. Alias pada kalimat pertama saat sama juga di contoh yang kedua, dia tidak sembuh, tapi ini tidak wujud, dia terhalang. Pasiennya sembuh. Ya, pasiennya membaik atau pasiennya sembuh. Jadi kalimat jawabnya di sini tidak wujud. Kenapa kok tidak wujud? Nah, kalau tadi pada lau karena terhalangnya syarat, kalau pakai laula atau lama justru karena wujudnya syarat. Artinya atau ibu maujudun itu terjadi. Nah, tidak terhalang, tapi wujud terjadi. Ini maksudnya harfum tindain lil wujud. Terhalangnya jawab karena adanya syarat. Tamam, itu bedanya lau dan laula dan lauma. Cuman catatan contoh tadi lau ulijal maridu la sufia contoh yang di sini aja, yang laula dan lauma maksud saya. Laula tabibu la saat halatul maridi, atau yang kedua laula tabibu ma syufiyal marid. Ini kalimat yang tidak baik diucapkan bagi seorang muslim, ya, tidak sepantasnya. Karena seolah menafikan Allah Subhanahu wa taala pada terhadap kondisi sang pasien atau kesembuhan sang pasien. Jadi ada kandungan larangannya di sini. Ya, lebih bagus tepatnya kita katakan laulallahu. Kemudian summa tabibu. Nah, itu laula dan lauma. Nah, sekarang kita ke amma. Amma harfu tafsilin. Ya, huruf tafsil yang merinci. Ya, maksudnya tafsil ya perincian. Nah, untuk amma ya harfu tafsilin wa taqumu maqama adati syarti wa fi'lihi. Ya, amma ini nanti dia menduduki posisinya perangkat syarat sekaligus kalimat syaratnya.
Ya, dia memerankan perangkat syarat sekaligus kalimat syaratnya. Kemudian kata beliau, watalazamul fa'u jawabaha. Dan nanti kalimat jawabnya amma itu senantiasa diiringi oleh huruf fa. Nah, contohnya inni uhanni'u jami'an najihin. Sesungguhnya aku mengucapkan selamat kepada seluruh orang yang lulus. Amal awalu, ya, amal awalu, adapun awal ini maksudnya mungkin an-najihul awal, ya, juara pertama. Adapun sang juara, fasauka fi'uhu, maka aku bahkan akan berinya hadiah. Ya, perhatikan amal awalu, fasauka fi'uhu. Ya, di sini susunannya amma perangkat syarat, ya, yang maknanya tafsir, tidak menjazmkan. Kemudian setelahnya adalah mubtada. Isim marfu di sini adalah mubtada. Kemudian saukafi'uhu, ini kalimat jawabnya amma. Dan sekaligus juga dia adalah khobarnya awalu. Ya, khobarnya mubtada. Nah, jadi di sini ada mubtada dan khobarnya. Nah, seolah-olah di sini cuma ada satu kalimat saja. Padahal unsur syarat kan tadi dikatakan ada dua kalimat. Yang satu adalah kalimat syarat, satunya kalimat jawab. Nah, di sini karena amma itu sudah memerankan atau menduduki, selain sebagai perangkat syarat, dia juga menduduki kalimat syaratnya. Kemudian nanti setelah itu, sauka fi'u, fi'ilnya ini adalah fi'il jawab syarat atau kalimat jawab syarat. Nah, itu untuk amma. Ya, tamam. Oke, kita lanjutkan. Ada idza serta lama dan kullama. Oke, sekarang perangkat syarat yang tidak menjazmkan yang termasuk kelompok isim. Ada idza, lama dan kullama. Nah, idza dia adalah dzaraf mabni fi mahalli nasbin. Dan dia konteksnya nanti karena dia adalah kalimat dia perangkat syarat, maka nanti kandungan kalimatnya pasti mustaqbal. Ya, dzarfun li zamani al mustaqbal. Meskipun demikian, wala yaliha illal fi'lul dhahiran au muqaddaran. Nanti yang datang setelah idza pasti fi'il. Ya. Baik, nanti fi'ilnya itu ya, memang tampak di situ disebutkan, ataukah nanti takdiran atau muqaddaran. Hanya dikira-kira saja ada fi'il di situ. Ya, setelah idza fi'il. Ya pasti fi'il. Entah tampak fi'ilnya secara zahir ataupun nanti hanya secara takdiran. Ya, jadi dia nanti fi'ilnya muqaddar. Wa takunu al-jumlatu ba'da idza fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Kata beliau, nanti kalimat setelah idza itu
punya mahal i'rabnya fi mahali jarin mudhofun ilaih. Ya, sebagai mudhof ilaih. Jadi idza mudhof kepada jumlah ini. Ya, idza ini adalah dzaraf yang melazimi idhofah. Dia selalu mudhof dan mudhofnya itu kepada jumlah. Dan nanti kalimat syarat idza itu fi mahali jarin mudhof ilaih. Misalnya idza marita. Jika kamu sakit, maka pergilah ke dokter. Ya, perhatikan, fiilnya madi, tapi ini konteksnya nanti mustakbal, ya karena semua yang bermakna syarat itu maknanya mustakbal. Nah, jika kamu jatuh sakit, maka pergilah ke dokter. Nanti idza dia darab mabni ala sukun fi mahali nasbin. Kan dia darab zaman ya tadi. Dan dia mudhof. Marita ini fiil dan fa'il. Dia mudhof ilaihnya. Maka fi mahali jarin. Setelah itu fashab ila tabibi. Nah, itulah jawabnya idza. Nah, di sini setelah idza ada fiil. Nah, ini berarti dia fiilnya zahir. Adapun yang takdir seperti pada contoh yang kedua, idza tabibu nasahalaka fa'mal bi nushihi. Apabila sang dokter memberikanmu nasihat, memberikanmu resep misalnya, fa'mal bi nushihi, maka ikutilah atau kerjakanlah nasihatnya. Sama tadi ya idza dia isim mabni ala sukun fi mali nasbin dzarfu zaman di mudhaf kepada jumlah setelahnya, tapi bukan kepada kalimat di situ, karena setelah idza itu adalah isim yang mana seharusnya setelah idza adalah fiil. Nah, ini sebenarnya susunan asalnya adalah idza nasuha tabibu. Jadi at-tabib di situ bukanlah mubtada, kemudian nasuha adalah khobarnya. Akan tetapi at-tabibu adalah fa'il yang mana fiilnya itu tidak disebutkan. Ya, karena setelah idza adalah fiil. Nah, tapi di sini fiilnya muqaddar. Dan kita bisa mentakdirkan bahwasanya di situ adalah kalimatnya idza nasoha tabibu. Ya, fiil yang ditakdirkan adalah fiil nasoha. Dari mana? Ya, dari kata salah atau bib. Ada fiil nasoha. Nah, fiil nasoha inilah dia yang menafsirkan fiil apa yang dihapus di situ. Mana yang apa yang muqaddar itu takdirnya apa? Itu adalah nasoha karena ditafsirkan oleh kata salah atau bib. Nah, jadi itu maksudnya ya setelah itu adalah fiil entah zahir entah muqaddar. Biasanya idza nasaha tabibu laka fa'mal binusihi. Nah, kemudian ada lama wa kullama. Lama dan kullama tarfani. Nah,
Seperti idza, dia juga masing-masing adalah dzaraf. Tetapi di sini lil madi. Yang mestinya kalau syarat itu zamannya mustakbal, tetapi di sini kandungan pakai lama atau kulama itu kandungannya madi. Ini berbeda dengan keumuman yang lainnya. Wala yalihima ilal fi'lul madi. Dan setelah lama atau kulama itu pasti nanti fi'il dan fi'ilnya madi. Kayak contohnya lama dhahabtu ilaihi wajadtuhu maridon. Nah, ketika aku pergi menemuinya, aku dapati dia dalam keadaan sakit. Nah, aku dapati dia sedang sakit. Atau kullama ja'akum rasulun bima la tahu anfusukum. Kullama ja'akum, setiap kali seorang rasul datang kepada kalian, bima la tahu anfusukum, membawa sesuatu yang tidak kalian sukai, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum. Nah, kalian bersikap sombong. Nah, setiap kali datang seorang rasul dengan apa yang tidak kalian sukai, nah, kalian pun menyombongkan diri. So, ini lebih tepatnya bukan kullama ya, potongan nukilannya. Harusnya ada afakullama ja'akum, ya ada afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa dan seterusnya. Dan ini lama adalah huruf kebalikannya lau. Kalau imtina dan limtina, kalau lama ini harfu wujudin lil wujud. Ya, kalimat yang menunjukkan wujudnya kalimat jawab karena wujudnya syarat. Ya, jawabnya apa? Dalam contoh, wajadtuhu maridon. Ya, ini memang terjadi. Ya, kenapa? Karena saya pergi menemuinya. Ya. Memang benar-benar ceritanya dia dalam keadaan sakit. Nah, itu untuk yang perangkat-perangkat syaratnya dan mana-mananya. Nah, dan nanti silakan dipelajari lagi. Insyaallah besok kita bahas selanjutnya mengenai kalimat jawab. Apakah beriringan dengan huruf fa atau tidak. Ini tergantung kalimat jawabnya berupa kalimat yang seperti apa. Setelah itu baru kita masuk ke uslub. Nah, untuk sementara sampai sini dulu. Waalaikumsalam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Kita tutup dengan baca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala husnil istima' wal ihtimam. Astaghfirukum wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.